Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Damayanti, peserta magang di Ki Hajar Dewantoro. Saya akan menjawab pertanyaan tema kurikulum baca kedua hari ke-10 mengenai 4 hafika. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari 4 hafika? Yaitu 4 huruf verbal kembar. Pertanyaan kedua, apa pengertian dari 4 hafik? Itu suatu kata yang terdiri atas 4 huruf yang kosakatanya kembar. Yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4 hafika? Syaratnya tidak ada karena ada di awal bagan. Selanjutnya sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 hafika. Contohnya bobo, bibi, mama, papa, susu. Nomor 5, apa tujuan utama dan tujuan khusus 4 hafika? Tujuan utamanya adalah agar anak senang bermain verbal kata 4 huruf verbal kembar. Dan tujuan khususnya adalah untuk membentuk logika anak agar mengerti penggabungan huruf verbal dan huruf konsonan. Bagaimana cara motivator mengenalkan 4 hafika? Cara motivator mengenalkannya adalah pertama, ajak anak berdialog umum terlebih dahulu, dan ketika anak sudah tertarik bisa berlanjut dengan dialog ala bimba, lalu bisa menggunakan pengulangan kata dalam dialog ala bimba tersebut. Misalnya, yuk kak, coba panggil huruf mama, ma, ma, mama, ma, ma, mama, ma, ma, mama. Dan lalu juga bisa dengan bernyanyi, bercerita, ataupun dengan permainan. Bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus 4 hafika? Cara mengevaluasi tujuan utama adalah dengan memperhatikan ekspresi anak. Apakah anak senang, apakah anak bersemangat, apakah anak antusias dalam proses belajarnya. Dan cara mengevaluasi tujuan khusus adalah dengan memberikan memverbalkan kata baru pada anak. Jika anak mampu dan terampil memverbalkan kata baru, berarti anak sudah mampu dalam tahap 4 hafika. Selanjutnya apa tahap selanjutnya setelah 4 hafika? Selanjutnya adalah 4 HVS dan D4 HVS. Selanjutnya mengenai 4 HVS. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari 4 HVS? Kepanjangannya adalah 4 huruf verbal sederhana. Pengertian dari 4 HVS. Pengertiannya adalah suatu kata yang terdiri dari 4 huruf yang suku katanya berbeda. Nomor 3, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HVS? Syaratnya adalah terampil dalam 4 hafika. Nomor 4, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HVS. Contohnya adalah cuci, baju, kuda, biru. Nomor 5, apa tujuan utama dan tujuan khusus 4 HVS? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 4 HVS, dan tujuan khususnya adalah untuk melatih anak menghubungkan bunyi huruf konsonan dan huruf vokal dengan benar. Bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HVS? Caranya adalah dengan ajak anak berdialog umum, lalu ketika anak sudah tertarik, ajak berdialog ala bimba, lalu bisa juga menggunakan lagu la bimba yang liriknya disesuaikan, bisa dengan bercerita dan bernyanyi. Selanjutnya, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus 4 HVS? Mengevaluasi tujuan utama adalah memperhatikan afeksi dan ekspresi anak, apakah anak bersemangat, apakah anak antusias. Dan mengevaluasi tujuan khusus adalah dengan melatih anak memverbalkan kata baru. Jika anak sudah terampil memverbalkan kata baru, misalnya siku, dagu, jahe, berarti anak sudah mampu dalam 4 HVS. Nomor 8, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVS? Yaitu 5 HVS dan D4 HVS, tapi dengan syarat anak sudah terampil dengan 4 HVS dan D4 HVK. Mengenai 5 HVS. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari 5 HVS? Kepanjangannya adalah 5 huruf verbal sederhana. 2, apa pengertian dari 5 HVS? Pengertian dari 5 HVS adalah suatu kata yang terdiri dari 5 huruf yang suku katanya berbeda. Yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 5 HVS? Syarat mengenalkan 5 HVS adalah anak terampil dalam 4 HVS. Selanjutnya, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 5 HVS. Contohnya adalah mobil, gelas, bibir, kumis. Selanjutnya, apa tujuan utama dan tujuan khusus 5 HVS? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 5 HVS. Tujuan khususnya adalah agar anak mengerti bunyi penggabungan kata konsonan, vokal konsonan dalam huruf. Tujuan khususnya adalah agar anak mengerti penggabungan kata konsonan, vokal konsonan dalam 5 huruf. Nomor 6, bagaimana cara motivator mengenalkan
5VS. Caranya adalah dengan mengajak anak berdialog menggunakan bahasa Bimba dan diulangi setiap katanya, setiap kata 5VS sebanyak 3 kali, dan kita harus mengajak anak untuk ikut serta melafalkan kata tersebut. Selanjutnya tahap selanjutnya setelah 5VS? Tahap selanjutnya adalah D5HVS dengan syarat 5HVS dan D4HVS sudah terampil. Pertanyaan selanjutnya mengenai 4HKS. Pengertian dari 4HKS? Pengertiannya adalah kalimat yang terdiri dari 3 suku kata yang masing-masing terdiri dari 4 huruf. Nomor 3, apa syarat sebelum mengenalkan 4HKS? Syaratnya adalah anak harus terampil dalam 4HVS. Nomor 4, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4HKS. Contohnya adalah Papa suka roti, saya beli baju. Selanjutnya, apa tujuan utama dan tujuan khusus 4HKS? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 4HKS, dan tujuan khususnya adalah agar anak mampu menggabungkan kata jadi kalimat. Nomor 6, bagaimana cara motivator mengenalkan 4HKS? Caranya adalah motivator memverbalkan 3 suku kata dan bertanya jadinya apa. Misalnya mama, beli, roti, roti. Jadinya apa? Mama beli roti. Selanjutnya, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan umum dan tujuan khusus 4HKS? Cara mengevaluasi tujuan umum adalah dengan memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Apakah anak senang, apakah anak antusias, apakah anak semangat dalam mengerjakan modul bermainnya. Dan evaluasi tujuan khususnya adalah anak mampu menggabungkan kata menjadi kalimat. 8, apa tahap selanjutnya setelah 4HKS? Jawabannya tidak ada, karena tidak ada alur lanjutan setelah 4HKS.